mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau nyatakan, hari yang Kau jadikan bagi kami seluruh gereja Tuhan di muka bumi, memperingati akan Pentakosta. Kami terlalu percaya sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu, dan akan banyak hal, peristiwa-peristiwa spektakuler yang terjadi bagi kami gereja-Mu. Namun biarlah Tuhan, sebelum kami menerima itu semua, kami mau mendengarkan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami juga semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Iya, pertama-tama saya mau mengatakan selamat Hari Pentakosta. Iya, luar biasa memang tahun ini kita memperingati Pentakosta di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, hari ini saya juga terlalu percaya bahwasanya pun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu tidak akan mempengaruhi gereja yang benar-benar siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Terlebih bagi kita yang sejak peristiwa kenaikan Tuhan Yesus minggu lalu masuk dalam persiapan yang sering kali gereja katakan doa 10 malam menyambut Pentakosta. Dan saya percaya setiap doa yang kita naikkan selama 10 malam berturut-turut, saya tahu Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk jemaat Gereja Bethel Indonesia Miracle Service, Jemaat Bisang Singapura, saya mau katakan, ayo siapapun engkau yang tersambung, terhubung, terkoneksi dengan live streaming Facebook ini, benar-benar siapkan hatimu, sehingga nanti di ujung ibadah kau akan benar-benar menerima apa yang selama ini kita rindukan. Pentakosta berbicara tentang hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana sesudah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Di saat dia naik ke surga, dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus sebagai pengganti daripada dirinya sendiri, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pengajar bagi kita orang percaya. Dan peristiwa 2021 tahun yang lalu itu benar menjadi kenyataan. Sehingga Pentakosta seringkali disebutkan sebuah peristiwa spektakuler yang di luar akal pikiran manusia, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Tapi jemaat, sahabat, mari sebelum kita lebih lanjut, kita baca perikop tentang Pentakosta. Perikop Pentakosta itu terdapat di Kisah Para Rasul 2 mulai ayat 1, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mulai. Pasal ini terdiri dari 47 ayat. Ada khotbah Petrus, lalu ada juga tentang cara hidup jemaat yang pertama. Tapi saya hanya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjutan perikop ini, banyak orang yang menjadi terheran-heran, banyak orang yang menjadi takjub, tapi juga banyak orang yang menuding dan menyindir para murid dan rasul sedang mabuk anggur. Lalu bagaimana kelanjutan peristiwa Pentakosta yang pertama ini? Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi
Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi perantaraan Nabi Yoel ini ditulis kembali di Kisah Para Rasul. Jadi Yoel 2 mulai 28, ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sahabat dan juga jemaat, masih ada satu perikop lain yang akan kita baca. Tapi hari ini ketika peristiwa Pentakosta yang pertama terjadi, kita tetap percaya sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dimiliki oleh Roh Kudus. Setiap kali kita memperingati Pentakosta, maka kita akan mengalami kembali kepenuhan Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Roh Kudus bukanlah sesuatu benda yang bisa habis, yang bisa hilang. Tapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan dialah pribadi pengganti Yesus itu untuk bersama-sama dengan kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Roh Kudus sangatlah asing di telinga orang-orang yang tidak percaya. Mari kita buktikan kenapa dikatakan sangat asing. Kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 mulai ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Catat, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow, dahsyat dan luar biasa. Dan saya katakan Roh Kudus memang asing bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita orang percaya, Roh Kudus itu adalah sesuatu yang dikatakan di sini penolong kita selama-lamanya. Jadi adalah aneh ketika kita mengatakan kita pengikut Kristus, kita orang percaya dan kita punya Roh Kudus, kita tidak bisa bermanifestasi. Kita tidak bisa merefleksikan diri dengan Roh Kudus itu. Lewat apa? Lewat buah roh. Memang kita perlu belajar bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan secara sungguh-sungguh dan nyata. Buah roh itu ada 9. Tapi hari ini dalam peringatan Pentakosta tahun 2021 dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, sebenarnya itulah yang sedang dunia butuhkan daripada kita. Dunia yang hanya mendengar, oh kalau orang Kristen ada katanya Pentakosta. Tapi dunia membutuhkan tidak hanya sekedar perayaan Pentakosta. Dunia tidak butuh kita kepenuhan Roh Kudus atau tidak, tapi dunia butuh kita bisa mengekspresikan itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia manapun Tuhan tempatkan, termasuk kepadamu jemaat di dunia kerja, di perantauan, sebagai orang-orang diaspora yang bekerja sebagai TKW di Singapura
Tapi saya kembali ulang, hari ini TKW yang sebenarnya, tenaga kerja wanita itu akan benar-benar Tuhan transform, Tuhan ubahkan ketika engkau kepenuhan Roh Kudus. Engkau menjadi tentara Kristus wanita. Yang di Singapura yang setuju katakan amin. Luar biasa. Dan dikatakan bahwasanya memang dunia tidak bisa mengenal. Karena dunia tidak tahu siapa itu. Sehingga pertanyaan saya, apakah Yesus membenci dunia? No, Yesus mengasihi dunia. Yang Tuhan Yesus benci adalah perbuatan dosa. Maka hari ini ketika kita memperingati Pentakosta dan kita percaya, kita kembali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada satu hal yang mulai hari ini kita harus mengambil sebuah ancang-ancang. Yaitu ketika kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa, dan kita tidak lagi boleh berdiam diri. Keselamatan, kuasa yang kita miliki tidak untuk dinikmati sendiri, tapi itu untuk dipancarkan, untuk disebarluaskan, sehingga kita akan berhadapan muka dengan muka kepada dunia gelap, kepada kuasa-kuasa iblis, merebut jiwa-jiwa. Saya terlalu percaya Pentakosta akan mengakibatkan api penginjilan mengalami ledakan tuaian jiwa di akhir zaman. Mari kita lihat begitu banyak orang yang menjadi apatis hari-hari ini. Begitu banyak orang yang frustrasi. Bisnisnya tidak jalan karena pandemi. Usaha tidak sukses karena pandemi. Sekolah berhenti karena pandemi. Semuanya dan semuanya. Tapi hari ini Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Dan mari buktikan kepada dunia bahwasanya kita ini memang benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27 dan 28 berkata begini. 26, mulai 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Maka saya mau berani pastikan, tanpa Roh Kudus kita akan menjadi orang-orang yang konyol. Tanpa Roh Kudus kita akan menjadi orang-orang yang sangat mudah terombang-ambing oleh dunia. Bahkan kita akan menjadi mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran yang muncul hari-hari ini. Ada pengajaran Jesus only yang tidak mengakui Trinitas. Ada pengajaran yang mengatakan tidak boleh menyebut Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lihat begitu dahsyat dan luar biasanya Roh Kudus itu dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So, menjalani hidup ini di akhir zaman, di situasi yang sangat sulit ini, patokan kita hanya satu, Roh Kudus. Ibarat kompas ketika kita sedang melakukan perjalanan di hutan atau dalam pelayaran di laut, maka kompas itu sangat menentukan ke arah mana kita akan pergi. Itulah Roh Kudus dalam hidupku dan hidupmu. Jadi jangan pernah, catat, jangan pernah sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Tapi biarlah Roh Kudus itu engkau selalu andalkan. Manusia kita terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Pastikan rohmu setiap saat terhubung dengan Roh Kudus. Apapun yang akan kau lakukan, apapun yang akan kau kerjakan, Roh Kudus
menjadi sebuah patron. Roh Kudus menjadi sebuah kompas dan arah kemana kita harus pergi. Yesaya 2 ayat 11. Mari kita coba buka Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11 berkata demikian. Bukan. Yesaya 2. Sebentar ya. Saya salah referensinya. Tapi isinya adalah ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan punya hikmat. Kita akan punya penguasaan diri. Ketika kita punya Roh Kudus, maka kita tidak akan berani berbantah-bantah dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah roh yang sangat lembut. Roh Kudus adalah roh yang sangat penurut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini ketika kita ada di tengah-tengah perayaan Pentakosta, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bisa pastikan bahwasanya kita akan berkata, "Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus." Iya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebentar ya, tadi bukan Yesaya 2:11 tapi Yesaya 11:2. Yesaya 11 ayat 2 berkata demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 merupakan konfirmasi dari Yohanes 14, 26, 27, 28 tadi. Roh Kudus akan senantiasa menjadi reminder bagi diri kita, menyikapi situasi zaman dan menjadikan apa yang dikatakan Tuhan, apa sih itu? Firman, menjadi rema setiap saat, setiap waktu dalam diri kita. Jemaat, biarlah hari ini ketika kita benar-benar berkata, "Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat, anytime, setiap saat, setiap waktu, ketika kau berkata, "Ku buka hati," saya mau pastikan saat ini Tuhan sedang memperhatikanmu. Tuhan sedang mengamat-amatimu. Entahkah hari ini, saat ini kau sedang di dapur, engkau sedang di mesin cuci, engkau sedang cuci mobil dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau dengan keterbukaan, dengan merendahkan hati berkata, "Ku buka hati," saya mau percaya Dia akan melawatmu, jamahanmu akan turun atasmu. Dengar baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya akan ada kesaksian tentang ini. Mari sebelum saya berdoa untuk mengakhiri khotbah ini, kembali kita angkat pujian ini, "Ku buka hati."
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tim PW akan menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa jemaat. Siapapun engkau yang ada di Singapura, siapapun engkau yang terhubung dengan ibadah live streaming hari ini, ketika engkau ada dan sedang mengikuti ibadah ini, dan engkau mau kembali dilawat oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus dalam hidupmu, saya mau siapapun engkau jemaat, ambil waktu sebentar saja, berhenti dari aktivitasmu. Saya terlalu percaya ketika engkau mau, Roh Kudus juga akan menguasai rumah tempatmu bekerja. Mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Tuhan, ku buka hatiku. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Maka siapapun engkau saat ini, siapapun engkau, aku berkata, mari terima Roh Kudus. Terima, ya Roh Kudus, lawat jemaatmu. Terima. Siapapun engkau yang terhubung hari ini dan mau, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus lawat jemaatmu di Singapura. Siapapun mereka, penuhi mereka. Dan biarlah hari ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima. Siapapun kau jemaat, terima. Fokus, buka hatimu, pandang Tuhan. Terima Roh Kudus, terima. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau tetap Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang tidak dipisahkan oleh jarak dan waktu. Dan kami percaya saat ini dalam ibadah kami, ketika ada jemaat di Singapura sedang membuka hati untuk menerima Roh Kudus, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, terima kasih untuk lawatan Roh Kudus-Mu bagi kami hari ini, khususnya untuk jemaat-Mu yang di Singapura. Siapapun mereka, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan biarlah lewat peringatan Pentakosta hari ini, semua kami sebagai gereja akan bergerak maju, menjadi kabar baik, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.